Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Putri Herdianti, NPM 220 120 156 dari kelas Analisis Multivariat B012 yang diampu oleh Bapak Oka Warmana. Di sini saya akan melakukan analisis multivariat menggunakan path analysis dengan judul pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek pada produk skincare NDD. Dengan hipotesis H1, kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek. Kemudian H2, kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. H3, citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. H4-nya, citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Dan berikut adalah datanya. Yang dimana di sini terdapat 3 variabel, yaitu pertama adalah X, yaitu kualitas produk, kemudian variabel Z adalah citra merek, dan variabel Y adalah keputusan pembelian. Karena sudah ada datanya, kita langsung saja olah datanya di SPSS. Kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Jika sudah, kita langsung pilih file, kita pilih import data, kita pilih Excel, dan kita masukkan datanya. Kita tunggu. Nah, di sini kita klik OK. Ketika datanya sudah masuk, kita klik Data View. Kita hapus bagian kolom nomor, karena ini bukan termasuk data. Kita langsung hapus. Kita cek. Kemudian kita masuk ke variabel view. Kita beri label pada setiap variabel, yang dimana variabel X ini kita kasih dengan kualitas produk. Kemudian variabel Z kita ganti dengan kasih label dengan citra merek. Dan kemudian variabel Y kita isi label dengan keputusan pembelian. Nah, jika sudah, kita ke kolom measure, yang dimana nominal kita ganti ordinal, karena kita menggunakan skala 1-5. Kemudian pada setiap variabel X, Z, dan Y atau kualitas produk, citra merek, dan keputusan pembelian kita ganti menggunakan scale, karena merupakan total dari indikator seperti itu. Kita lanjut ganti ordinal ke yang bawahnya. Citra merek kita ganti scale, kemudian kita ganti ordinal. Kita ganti scale. Kita cek apa sudah benar. Nah, jika sudah benar, kita langsung ke analyze. Kita klik regression, kita klik linear. Nah, kita masukkan dependent ini dengan citra merek. Dependent ini kita masukkan. Kemudian ke kualitas produk. Kita masukkan ke blok 1 Nah, jika sudah, betul, kita ke statistik. Kita centang covariance matrix dan juga polymery diagnostics. Kemudian kita klik continue. Kita sudah ke bagian plots. Kita masukkan CPRED ini ke bagian X dan SRESID ini ke bagian Y. Kita klik histogram, kita klik normal probability plot, kemudian kita klik continue. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita ganti regresi ini ke yang nama model 1. Sudah, kita cek. Baik, kita langsung ke analyze lagi. Langsung ke regresi linear. Nah, kita keluarkan citra merek ini. Kita masukkan citra merek ini ke blok 1. Kemudian dependennya ini kita masukkan ke keputusan pilihan. Karena statistik tadi sudah diatur, kemudian bagian plotsnya juga sudah diatur, kita langsung klik bagian OK. Kita tunggu. Kita ganti regresi ini dengan nama model 2. Nah, jika sudah, kita cek seperti itu. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian uji konsumsi klasik. Kita buka model 1, kita buka bagian koefisien. Nah, di sini terdapat nilai toleransi yaitu 1,000, yang dimana lebih besar dari 0,1, dan kemudian VIF ini yaitu 1,00, yang dimana juga lebih kecil dari 10. Yang artinya variabel kualitas produk itu tidak memiliki kesamaan atau tidak saling berkorelasi tinggi dalam model regresi seperti itu. Kemudian kita lihat bagian scatter plot. Nah, ini yang dimana kita lihat adalah data tersebar secara acak, yang artinya itu data terbukti adalah heterogen dan bukan homogen seperti itu. Kemudian kita ke normal p-plot. Nah, di sini yang dimana datanya itu tersebar mengikuti garis diagonal, yang artinya data itu terdistribusi secara normal seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian model 2. Kita ke bagian koefisien. Nah, di sini juga toleransinya itu adalah 0,877. Dan yang dimana ini itu juga lebih besar dari 0,1. Kemudian VIF-nya itu 1,140. Yang dimana ini tuh lebih kecil dari 10. Yang juga berarti bahwa variabel independennya itu
yaitu kualitas produk dan juga citra merek itu tidak memiliki kesamaan dan tidak saling berkolerasi tinggi dalam model regresi seperti itu. Kemudian kita ke bagian scaplotnya. Nah, di sini yang dimana terlihat ini datanya itu tersebar secara acak juga, yang dimana datanya berarti adalah data yang heterogen, bukan homogen. Kemudian di normal plot di model 2 juga bahwa datanya itu tersebar mengikuti garis diagonal seperti ini, yang berarti bahwa datanya itu tersebar secara normal seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam uji hipotesis, kita masuk ke model 1, kita ke bagian koefisien. Nah, di sini satunya itu terdapat pada model 1. Nah, dari hasil analisis itu didapati bahwa hasil penelitian itu menunjukkan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Nah, ini dilihat dari ini. Di sini adalah 0,001 dan nilai B-nya adalah min 0,187. Yang dimana berarti H1-nya itu adalah ditolak sehingga kualitas produk ini itu berpengaruh signifikan terhadap citra merek, namun pengaruhnya itu negatif. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke H2, yang dimana H2 ini ada di model 2. Kita ke bagian koefisien. Nah, ini. Yang dimana dari hasil analisis itu didapati bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikasi itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini. Gitu. Yang dimana hasilnya ini tuh 0,01 sama seperti tadi. Kemudian nilai B-nya itu adalah 0,341. Seperti itu. Yang dimana H2 ini artinya itu adalah diterima, yang artinya kualitas produk itu berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian seperti itu. Kemudian H3-nya juga ada di model 2, yang dimana itu terdapat pada nilai signifikasiku itu juga lebih kecil dari 0,05. Ini bisa dilihat. Nah, B-nya itu nilainya adalah 0,555 seperti itu. Dimana H3 ini itu diterima, artinya citra merek itu berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian dari dependen variabelnya seperti itu. Kemudian H4-nya itu kita menggunakan yang namanya diuji dengan menggunakan Sobel dengan calculation for the Sobel test seperti itu. Kita buka. Nah, untuk H4-nya ini kita menggunakan ini calculation for the Sobel test seperti itu. Nah, datanya nanti kita input di sini seperti itu. Nah, pada kolom ini, di sini nanti kita akan hitungnya. Di kolom A ini akan diisi dengan output dari SPSS pada tabel koefisien. Kita buka dulu tabelnya. Nah, di sini dari model 1, yaitu di koefisien. Nah, di sini A-nya itu adalah ini. Dari data B, yaitu min 0,187. Kemudian untuk nanti SA-nya itu dari standar errornya, yaitu di sini, yaitu 0,050. Kita masukkan datanya terlebih dahulu untuk A dan SA-nya terlebih dahulu, yaitu min 0,187. Dan kemudian 0, bukan ini, SA ya, maaf salah, di sini 0,050. Kemudian untuk B-nya ini itu pada model 2. Nah, di sini pada model 2 yaitu koefisien di bagian ini 0,555 dan kemudian untuk SB-nya itu dari standar errornya yaitu 0,126. Kita klik di sini. Kita isi 0,555 dan SB-nya itu adalah 0,126. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita langsung kita klik calculate. Nah, di sini sudah keluar yaitu p-value-nya adalah 0, kita klik calculate. Nah, di sini sudah keluar yaitu p-value-nya adalah 0,004. Yang artinya H4 itu diterima seperti itu. Sehingga citra merek itu terbukti secara signifikan mampu memediasi secara signifikan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian seperti itu. Koefisien determinasi model 1 dan 2. Yaitu, nah kita masuk lagi. Kita lihat bagian dari model 1-nya di koefisien. Nah, di sini di R-square-nya adalah 0,123. Yang dimana nilai R itu, R-square-nya itu adalah berarti adalah 12,3%. Yang bervariasi pada citra merek dapat dijelaskan oleh kualitas produk seperti itu. Dan sisanya 87,7% yaitu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model seperti itu. Kemudian pada model 2 kita juga ke model summary, yaitu R-square-nya adalah ini 0,258 yang berarti bahwa 25,8% ya seperti itu. Variasi pada keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh kualitas produk dan juga citra merek ini secara bersama-sama. Sedangkan sisanya yaitu 74,2% dijelaskan oleh variabel di luar model seperti itu. Misalnya kayak harga, promo, pengalaman konsumen, dan juga rekomendasi orang lain. Seperti itu. Jadi sekian analisis multivariat dengan menggunakan 4 analisis, yaitu menganalisis yang namanya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek dan produk skincare NDP. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.